sebuah kota kecil di wilayah Palestina, seorang bayi perempuan lahir dari keluarga Yahudi. Ia diberi nama Maryam al-Majdaliyah, yang berarti Maryam dari Magdala, sebuah desa kecil di dekat Danau Galilea. Sejak kecil, Maryam tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan tradisi Yahudi, di mana perempuan seringkali memiliki peran terbatas dalam kehidupan sosial. Namun, berbeda dengan kebanyakan gadis seusianya, Maryam memiliki jiwa yang ingin tahu dan hati yang selalu bertanya tentang makna kehidupan. Ketika remaja, Maryam mulai merasakan kekosongan dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para pemuka agama. Ia melihat bagaimana banyak orang di sekitarnya terjebak dalam aturan yang ketat, tetapi masih dipenuhi dengan kesombongan dan ketidakadilan. Hatinya gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari keyakinannya. Suatu hari, desas-desus tentang seorang nabi bernama Isa bin Maryam mulai tersebar ke seluruh kota. Orang-orang berkata bahwa ia bukan sekadar pengajar biasa, tetapi seorang yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting, ia menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan apapun. Rasa penasaran Maryam semakin besar. Ia ingin melihat sendiri ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka, dengan penuh keberanian, ia pergi ke tempat di mana Nabi Isa sering berdakwah. Di sana, ia melihat seorang lelaki yang penuh kelembutan, namun memiliki kewibawaan yang luar biasa. Kata-katanya tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga menggugah hati. Hari demi hari, Maryam semakin yakin bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Ia pun berikrar dalam hatinya untuk mengikuti ajaran Nabi Isa. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu pengikut setianya, termasuk dalam kelompok Hawariyun, murid-murid terdekat Nabi Isa yang membantunya menyebarkan dakwah tauhid. Namun, jalan yang ditempuhnya tidaklah mudah. Kaum Yahudi yang menentang Nabi Isa mulai menaruh curiga kepada Maryam. Mereka mencemoohnya, bahkan menganggapnya sebagai perempuan sesat yang meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Namun, Maryam tetap teguh. Baginya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Isa jauh lebih penting daripada pujian manusia. Ketika konspirasi untuk menangkap Nabi Isa semakin kuat, Maryam menjadi salah satu saksi dari peristiwa besar yang akan mengubah sejarah. Ia melihat bagaimana Nabi Isa diincar oleh para pemuka Yahudi yang bekerja sama dengan penguasa Romawi. Namun, dalam Islam, Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit, dan seseorang yang menyerupainya lah yang disalib. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Maryam bersama para pengikut lainnya tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid. Ia terus menyebarkan pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan bahwa Nabi Isa hanyalah utusannya. Hingga akhir hayatnya, Maryam al-Majdaliyah tetap dikenal sebagai seorang perempuan yang teguh dalam keimanan dan pencari kebenaran sejati. Namanya mungkin tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi perannya sebagai seorang wanita beriman yang mengikuti ajaran Nabi Isa tetap dikenang dalam sejarah. Dalam Islam, Maria Magdalena, Maryam al-Majdaliyah, tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran atau hadis sahih. Namun, beberapa sumber Islam yang mengadopsi tradisi Kristen mengakui keberadaannya sebagai seorang perempuan yang hidup pada zaman Nabi Isa, Yesus. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang mungkin berkaitan dengannya menurut perspektif Islam. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Maria Magdalena dalam Islam. Pertama, Nabi Isa, Yesus. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Jika Maria Magdalena adalah salah satu pengikutnya, maka ia kemungkinan termasuk dalam kelompok orang yang beriman kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Kedua, Maryam binti Imran, Maria ibu Isa. Di tanah suci Palestina, di antara perbukitan dan padang pasir yang kering, lahirlah dua perempuan yang akan memainkan peran penting dalam sejarah. Keduanya hidup di zaman yang berbeda, namun terikat oleh satu benang merah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan perjalanan dalam mencari kebenaran. Maryam binti Imran, seorang wanita suci yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, adalah ibu dari Nabi Isa. Ia dikenal karena kesucian dan ketakwaannya, seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengandung seorang nabi tanpa sentuhan laki-laki.
Maryam adalah lambang keimanan yang teguh, seorang yang menerima ujian dengan penuh kesabaran dan ketundukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, berabad-abad setelah kelahiran Maryam binti Imran, lahirlah seorang perempuan lain yang dikenal sebagai Maria Magdalena atau Maryam Al-Majdaliyah. Ia tumbuh di Magdala, sebuah desa kecil di sekitar Danau Galilea, tempat yang kelak menjadi saksi perjalanannya dalam menemukan cahaya kebenaran. Maryam binti Imran dibesarkan dalam lingkungan penuh ketakwaan. Sejak kecil, ia telah dititipkan oleh ibunya ke dalam pemeliharaan Nabi Zakaria dan dibesarkan di tempat ibadah. Ia menghabiskan hari-harinya dalam ibadah dan doa, jauh dari keramaian dunia. Namun, ujian besar menantinya. Suatu hari, malaikat Jibril datang dan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak, bukan sembarang anak, tetapi seorang nabi yang akan membawa petunjuk bagi Bani Israel. Maryam, dalam kebingungan dan ketakutan, bertanya, "Bagaimana mungkin aku memiliki anak sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki?" Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya, dan dengan kekuasaannya Maryam mengandung Nabi Isa tanpa seorang ayah. Kelahiran Nabi Isa menjadi awal dari perjalanan penuh ujian bagi Maryam. Ia dicemooh, difitnah, dan dituduh melakukan perbuatan tercela. Namun, dengan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bayi Isa berbicara dari dalam buayan dan membela kesucian ibunya. Maryam terus menjalani hidup dalam keimanan, mendampingi putranya dalam perjalanan dakwah, meskipun banyak yang menentangnya. Berabad-abad setelah Maryam binti Imran meninggalkan dunia, lahirlah Maria Magdalena. Ia hidup di masa ketika ajaran Nabi Musa telah banyak diselewengkan, dan para pemuka agama lebih sibuk dengan kepentingan duniawi daripada mengajarkan tauhid yang murni. Maria Magdalena tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tradisi Yahudi, namun hatinya selalu merasa gelisah. Ia melihat bagaimana masyarakatnya lebih mementingkan hukum-hukum lahiriah daripada esensi ibadah yang sejati. Ia menyaksikan bagaimana kaum perempuan sering dianggap rendah, dan hanya sedikit yang mendapatkan kesempatan untuk belajar atau mendalami agama. Ketika ia mulai beranjak dewasa, Maria mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Ia mendengar kabar tentang seorang nabi bernama Isa bin Maryam yang mengajarkan kasih sayang, ketauhidan, dan keadilan. Nabi Isa bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mukjizat. Ia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Isa, Maria Magdalena merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketenangan dan keyakinan bahwa inilah kebenaran yang ia cari. Ia pun meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Isa, menjadi salah satu muridnya yang setia. Meskipun hidup di zaman yang berbeda, Maryam binti Imran dan Maria Magdalena memiliki satu kesamaan. Mereka adalah perempuan yang diuji dengan berat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap teguh dalam iman. Maryam binti Imran menghadapi ujian sebagai ibu dari seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Ia harus menghadapi cercaan dan fitnah, namun tetap menjaga kesuciannya dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Maria Magdalena menghadapi ujian dalam bentuk pencarian spiritual. Ia harus melawan stigma masyarakat, mengabaikan ejekan orang-orang, dan memilih jalan yang penuh tantangan demi mengikuti ajaran Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mulai menghadapi ancaman dari para pemuka Yahudi yang ingin menyalibnya, Maria Magdalena tetap berada di sisinya. Namun, dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit, dan seseorang yang menyerupainya lah yang disalib. Maria Magdalena mungkin menjadi salah satu saksi dari peristiwa besar ini, menyaksikan bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala terjadi di hadapan matanya. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Maria Magdalena bersama para Hawariyun terus menyebarkan ajaran tauhid. Ia tidak gentar menghadapi ancaman karena hatinya telah dipenuhi cahaya iman. Dalam perjalanan hidupnya, ia terus mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan bahwa Nabi Isa adalah utusannya.
Maryam binti Imran dan Maria Magdalena adalah dua perempuan yang berjuang dalam jalan yang sama, meskipun di waktu yang berbeda. Maryam adalah simbol kesucian dan ketakwaan sejak lahir. Sementara Maria Magdalena adalah contoh seorang pencari kebenaran yang akhirnya menemukan cahaya Islam melalui ajaran Nabi Isa. Kisah mereka menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki peran penting dalam sejarah keimanan, baik sebagai seorang ibu yang mendidik seorang nabi, maupun sebagai seorang murid yang menyebarkan ajaran tauhid. Keduanya membuktikan bahwa keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci dalam menghadapi ujian kehidupan. Dan demikianlah perjalanan mereka berdua, dua perempuan yang menjadi cahaya dalam sejarah, yang namanya akan selalu dikenang dalam perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa. Di tanah yang penuh dengan sejarah dan kenabian, Palestina, seorang perempuan bernama Maria Magdalena atau Maryam al-Majdaliyah melangkah di jalan yang tidak banyak orang pilih. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan ajaran Yahudi, tetapi hatinya selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual dan hukum-hukum yang diajarkan oleh para pemuka agama. Di saat yang sama, di tempat yang tidak terlalu jauh darinya, ada sekelompok orang yang juga tengah mengalami kebangkitan iman. Mereka adalah para Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa yang dipilih untuk menyebarkan pesan tauhid kepada Bani Israel. Kisah mereka bersinggungan dalam perjalanan spiritual yang penuh tantangan, perjuangan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Maria Magdalena hidup di sebuah desa kecil bernama Magdala di tepi Danau Galilea. Sejak kecil, ia melihat bagaimana pemuka agama Yahudi lebih sibuk menjaga kekuasaan dan menghakimi orang-orang miskin daripada mengajarkan kasih sayang dan kebaikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ibadah hanya sekadar hukum-hukum kaku yang dijalankan tanpa hati? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar hanya memilih segelintir orang untuk mendapatkan rahmat-Nya? Hari demi hari, pertanyaannya semakin dalam. Hingga suatu ketika, ia mendengar kabar tentang seorang lelaki bernama Isa bin Maryam, seorang nabi yang datang membawa pesan kasih sayang dan keadilan. Tidak seperti pemuka agama lainnya, Isa tidak membeda-bedakan orang kaya dan miskin. Ia berbicara kepada semua orang, menyembuhkan mereka yang sakit dan yang paling penting, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ketika pertama kali mendengar dakwah Nabi Isa, hati Maria Magdalena tersentuh. Kata-katanya lembut tetapi penuh dengan kebenaran. Ia berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, tentang bagaimana manusia harus kembali kepada tauhid yang murni, tanpa perantara, tanpa kesombongan, tanpa ketidakadilan. Maria pun memutuskan untuk mengikuti ajaran ini. Ia meninggalkan hidupnya yang lama dan memilih menjadi bagian dari mereka yang beriman kepada Nabi Isa. Di sisi lain, Nabi Isa memiliki murid-murid yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka bukan sekadar pengikut biasa, tetapi orang-orang yang diberikan tugas khusus oleh Nabi Isa untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika Isa merasakan keingkaran dari mereka, Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Mereka adalah orang-orang yang berani berdiri di sisi Nabi Isa, meskipun menghadapi tekanan besar dari para pemuka Yahudi dan penguasa Romawi. Di antara mereka, ada yang dulunya nelayan, ada yang sebelumnya hidup dalam kesesatan, tetapi mereka semua menemukan kebenaran dalam ajaran Nabi Isa. Saat Maria Magdalena bergabung dengan para pengikut Nabi Isa, ia pun bertemu dengan para Hawariyun. Meskipun ia seorang perempuan, mereka menerimanya sebagai bagian dari kelompok yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mungkin bukan bagian dari 12 murid utama, tetapi ia adalah salah satu dari mereka yang setia mengikuti Nabi Isa, mendengar ajarannya, dan menyebarkannya kepada orang lain. Keempat, peristiwa penyaliban menurut perspektif Islam.
Di tanah yang telah menyaksikan jejak para nabi, di antara perbukitan Yerusalem dan danau-danau Galilea, sejarah mencatat sebuah peristiwa besar yang mengguncang keimanan banyak orang. Itu adalah hari ketika para pemuka agama Yahudi dan penguasa Romawi mengira mereka telah menyingkirkan seorang nabi, seorang lelaki yang berbicara tentang tauhid dan kasih sayang, Isa bin Maryam. Namun, di antara orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, ada seorang perempuan yang hatinya penuh dengan keimanan dan kebingungan. Ia adalah Maria Magdalena atau Maryam Al-Majdaliyah, seorang murid setia Nabi Isa. Kisahnya dalam peristiwa ini adalah kisah keteguhan, pencarian kebenaran, dan keajaiban yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang percaya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maria Magdalena bukan perempuan biasa. Ia tumbuh di Magdala, sebuah desa nelayan kecil di tepi danau Galilea. Sejak kecil, ia melihat bagaimana pemuka agama Yahudi lebih sibuk dengan hukum-hukum lahiriah daripada membimbing umat kepada kebenaran sejati. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang lelaki yang berbeda dari semua pemuka agama yang pernah ia kenal. Isa bin Maryam, seorang nabi yang berbicara dengan kelembutan tetapi penuh ketegasan, yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Maria Magdalena merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian. Ia mendengarkan ajaran Nabi Isa, melihat mukjizatnya, dan tanpa ragu, ia meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengikuti kebenaran. Ia menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Namun, ia tidak menyangka bahwa jalan kebenaran ini akan membawanya ke ujian terbesar dalam hidupnya. Di Yerusalem, ketakutan mulai merayap di hati para pemuka Yahudi. Mereka melihat bagaimana semakin banyak orang mengikuti Nabi Isa, bagaimana ajarannya mulai mengguncang status quo mereka. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka takut kehilangan kendali atas umat. Maka mereka merancang rencana. Dengan bantuan seorang pengkhianat, dalam tradisi Kristen disebut sebagai Yudas Iskariot, mereka menangkap Nabi Isa. Mereka membawanya kepada penguasa Romawi, menuduhnya sebagai pemberontak yang berbahaya, dan mendesak agar ia dihukum mati dengan cara yang paling memalukan, disalib. Maria Magdalena yang berada di antara para pengikut setia Nabi Isa menyaksikan semuanya. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti hatinya. Bagaimana mungkin seorang nabi, seorang yang membawa cahaya dan mukjizat, bisa diperlakukan seperti ini? Namun, apa yang Maria dan banyak pengikut lainnya tidak sadari adalah bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dari rencana manusia. Di puncak Bukit Golgota, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi. Di antara mereka ada Maria Magdalena, ada Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa, dan para murid yang tersisa. Mereka melihat seseorang diikat di kayu salib, tubuhnya penuh luka, wajahnya berlumuran darah. Namun, dalam Islam, kenyataan dari peristiwa ini sangat berbeda dari apa yang dipercayai oleh kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan nabinya dipermalukan dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan dia bagi mereka. Quran, Surat An-Nisa, ayat 157. Seseorang yang menyerupai Nabi Isa lah yang disalib. Maria Magdalena dan para murid yang setia mungkin tidak langsung memahami apa yang terjadi. Dari kejauhan, mereka melihat sosok yang mereka yakini sebagai Nabi Isa tergantung di kayu salib, mendengar teriakan orang-orang yang mencemoohnya. Tetapi ketika mereka mencoba mendekat, sesuatu terasa aneh. Wajahnya terlihat berbeda, sorot matanya bukan seperti Nabi Isa yang mereka kenal. Seolah-olah ada kebingungan di antara para prajurit Romawi sendiri, seolah-olah mereka tidak yakin siapa yang sebenarnya mereka salibkan. Maria Magdalena merasakan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Dalam hatinya, ia masih percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan Nabi Isa berakhir seperti ini. Dan ia benar. Setelah peristiwa itu, para pengikut Nabi Isa tercerai-berai.
Mereka diburu, diancam, dipaksa untuk meninggalkan keimanan mereka. Namun, Maria Magdalena tetap berpegang teguh. Ia tetap mengingat ajaran Nabi Isa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, bahwa hanya Dia yang layak disembah, dan bahwa suatu hari nanti Nabi Isa akan kembali. Para Hawariyun, murid-murid setia Nabi Isa, juga tidak tinggal diam. Mereka menyebar ke berbagai penjuru, menyampaikan pesan tauhid yang mereka pelajari dari Nabi Isa. Maria Magdalena, meskipun dalam banyak riwayat lebih jarang disebut setelah kejadian ini, tetap menjadi bagian dari kelompok orang-orang beriman yang mempertahankan ajaran Nabi Isa dari penyimpangan. Ia mungkin tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi di Bukit Golgota hari itu. Ia mungkin tidak langsung memahami bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit dan seseorang lain yang disalib. Tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh manusia. Dan dengan keyakinan itu, ia melanjutkan hidupnya, membawa dalam hatinya kisah tentang seorang nabi yang tidak mati, yang tidak disalib, tetapi yang akan kembali di akhir zaman untuk meluruskan kembali ajaran yang telah diselewengkan. Maria Magdalena adalah saksi dari peristiwa yang paling membingungkan dalam sejarah manusia. Peristiwa yang dianggap sebagai penyaliban oleh banyak orang, tetapi yang dalam Islam dipahami sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya. Ia adalah salah satu dari mereka yang tetap setia, salah satu yang menyaksikan kegelapan, tetapi tidak kehilangan harapan. Dalam Islam, Nabi Isa tidak disalib, tetapi diangkat ke langit dan akan kembali di akhir zaman. Dan Maria Magdalena adalah salah satu dari mereka yang mungkin pernah menangis di kaki Bukit Golgota, tetapi yang pada akhirnya akan tersenyum ketika kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Kelima, kabar tentang Nabi Isa setelah diangkat ke langit. Malam telah berlalu, tetapi bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti Yerusalem. Maria Magdalena duduk di sudut sebuah rumah kecil. Jari-jarinya yang gemetar menggenggam erat kain selendangnya. Matanya masih merah karena menangis, tetapi hatinya belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, ia melihat sesuatu yang mengguncang imannya. Ia menyaksikan seseorang yang dikira banyak orang sebagai Nabi Isa disalib di Bukit Golgota. Orang-orang mencemooh, para prajurit Romawi berteriak, dan darah berceceran di kayu salib. Tetapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Sosok yang tergantung itu tampak seperti Nabi Isa, tetapi pada saat yang sama ada sesuatu yang berbeda. Cara ia berbicara, ekspresi wajahnya, bahkan ketidakyakinan di mata para prajurit Romawi seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maria Magdalena mengingat betul ajaran Nabi Isa. Ia pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, bahwa tidak ada satupun rencana manusia yang bisa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, pertanyaannya hanya satu. Di mana Nabi Isa? Rumah tempat Maria bersembunyi bukanlah rumah biasa. Itu adalah salah satu tempat berkumpul para Hawariyon, murid-murid setia Nabi Isa. Mereka semua dalam keadaan ketakutan, takut ditangkap, takut dihukum mati, dan yang paling besar, takut kehilangan harapan. Tiba-tiba, seorang lelaki masuk dengan napas tersengal. Ia adalah salah satu murid Nabi Isa yang berhasil menyelinap ke antara kerumunan di Bukit Golgota. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, ia mengucapkan kata-kata yang mengguncang ruangan. Isa tidak mati. Dia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maria Magdalena menatap lelaki itu dengan mata lebar. Apa maksudmu? Kita semua melihat seseorang disalib. Lelaki itu menggeleng. Aku juga melihatnya, tetapi itu bukan dia. Para prajurit Romawi sendiri tampak kebingungan. Seseorang telah diserupakan dengan Nabi Isa. Ini bukan eksekusi biasa. Ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana ruangan menjadi sunyi. Semua orang saling berpandangan. Jika Nabi Isa tidak mati, jika ia benar-benar telah diangkat ke langit, seperti yang dikatakan lelaki itu. Lalu, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Maria Magdalena tidak bisa hanya duduk diam. Ia harus mencari jawaban. Bersama beberapa murid lainnya, ia berusaha mencari informasi dari mereka yang sempat melihat peristiwa itu dari dekat. Mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di Bukit Golgota,
mendengar desas-desus di pasar, bahkan mengamati gerak-gerik para pemuka Yahudi. Dan sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terungkap. Beberapa orang berbisik bahwa tubuh yang disalib anehnya tidak diperlakukan seperti biasanya. Biasanya, tubuh seorang yang disalib akan dibuang begitu saja atau dibiarkan membusuk. Tetapi yang satu ini, mayatnya disembunyikan dengan cara yang mencurigakan. Ada juga kabar lain yang mengatakan bahwa beberapa prajurit Romawi mendengar seseorang berkata, "Ini bukan dia," sebelum akhirnya eksekusi tetap dilanjutkan. Bagi Maria Magdalena, itu sudah cukup menjadi bukti. Ia akhirnya percaya bahwa Nabi Isa tidak disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya, dan orang-orang hanya melihat apa yang mereka ingin percayai. Setelah kepastian itu, para Hawariyun dan Maria Magdalena menghadapi tantangan terbesar mereka. Bagaimana melanjutkan ajaran Nabi Isa? Sebagian dari mereka ingin tetap tinggal di Yerusalem dan diam-diam menyebarkan tauhid. Tetapi banyak yang sadar bahwa bahaya terlalu besar. Para pemuka Yahudi dan Romawi tidak akan membiarkan ajaran Nabi Isa terus berkembang. Maka mereka mulai berpencar. Sebagian pergi ke Mesir, sebagian ke Yunani, sebagian ke Persia. Mereka membawa pesan yang sama, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bahwa ia akan kembali di akhir zaman untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi setelahnya. Maria Magdalena pun harus memilih jalannya sendiri. Ia bisa saja pergi mencari tempat yang lebih aman, tetapi hatinya mengatakan bahwa ia harus tetap di tempatnya, di tanah yang pernah diinjak oleh Nabi Isa, untuk menjaga kebenaran di antara mereka yang tersesat. Dan itulah yang ia lakukan. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang Nabi Isa semakin terdistorsi. Ada yang mulai menganggapnya sebagai makhluk ilahi, ada yang mengatakan bahwa ia adalah Tuhan itu sendiri. Maria Magdalena menyaksikan perubahan ini dengan hati yang sedih. Ia tahu siapa Nabi Isa sebenarnya, ia tahu apa yang diajarkannya. Nabi Isa tidak pernah meminta orang-orang untuk menyembahnya, tetapi hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Bersama dengan murid-murid lain yang masih setia, Maria Magdalena berusaha menjaga kemurnian ajaran itu. Tetapi semakin lama, semakin sulit. Para pengikut Nabi Isa semakin terpecah. Ada yang tetap bertahan dengan tauhid, tetapi ada yang mulai menerima ajaran baru yang bercampur dengan kepercayaan lama. Maria tahu bahwa ia tidak bisa mengubah semuanya, tetapi ia juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kebenaran, bahkan ketika hanya sedikit orang yang tetap berpegang teguh padanya. Maria Magdalena mungkin bukan seorang nabi, ia mungkin tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, tetapi ia adalah saksi dari salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, diangkatnya Nabi Isa ke langit. Ia melihat sendiri bagaimana manusia berusaha memadamkan cahaya kebenaran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya rencana yang lebih besar. Dalam sunyi, di tempat-tempat yang tersembunyi, Maria Magdalena mungkin menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan satu keyakinan, bahwa suatu hari nanti Nabi Isa akan kembali, bahwa ia akan membenarkan semua kesalahpahaman, mengembalikan manusia kepada tauhid yang murni. Dan ketika hari itu tiba, ia tahu bahwa semua pengorbanannya, semua air matanya, semua penderitaannya akan menjadi bukti bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Sebuah jalan yang tidak akan pernah padam meskipun dunia berusaha untuk melupakannya.